Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Wijaya dari kelas IF21A dengan NIM 1152. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah sistem terdistribusi, yaitu tentang penamaan. Oke, baik. Jadi yang pertama itu yaitu penamaan, yaitu nama digunakan untuk secara unik mengenali entitas di dalam sistem terdistribusi. Nama dipetakan ke lokasi entitas menggunakan nama resolution. Nah, contohnya itu ada seperti di bawah ini: http://www.sister.net/2/888/kuliah/contoh.html. Nah, untuk slash ini itu merupakan DNS lookup, yaitu 55.55.55.55. Untuk resource ID-nya yaitu IP address, port, file path. Untuk 88 itu host, kuliah/contoh.html itu host juga. Oke. Untuk selanjutnya itu ada nama, alamat, dan pengenal. Yang pertama itu ada nama. Nama merupakan sehimpunan bit atau karakter yang mereferensi atau mengacu suatu entitas. Nama dapat bersifat human friendly atau tidak. Lalu ada alamat atau address. Setiap entitas terletak pada suatu access point atau titik akses. Dan access point itu mempunyai alamat. Address dapat bersifat location dependent atau tidak. Contoh yaitu IP address plus port. Yang terakhir itu ada pengenal atau identifier. Identifier adalah nama yang secara unik mengenali entitas. Suatu identifier sejati adalah nama dengan properti-properti berikut. Yang pertama, ada suatu identifier mengacu ke paling banyak suatu entitas. Setiap entitas dirujuk oleh paling banyak satu identifier. Suatu identifier selalu merujuk ke entitas yang sama, tidak pernah digunakan ulang. Nah, sistem penamaan ini sederhananya merupakan suatu middleware yang membantu urusan resolusi nama. Sistem penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas berdasarkan pada cara pemberian namanya. Yang pertama ada penamaan flat, penamaan terstruktur, dan penamaan berbasis atribut. Nah, yang pertama itu ada penamaan flat. Dalam penamaan flat, identifier merupakan bit string yang acak atau dikenal sebagai nama flat atau tak terstruktur. Nama flat tidak mengandung informasi apapun mengenai bagaimana menemukan suatu entitas. Akan dipelajari 4 jenis mekanisme resolusi nama untuk nama flat. Yang pertama itu ada broadcasting, forwarding, pointers. Yang ketiga ada pendekatan berbasis home. Yang keempat ada distributed hash tables atau DHTS. Nah, untuk broadcasting ini pendekatan yaitu broadcastkan nama atau alamat ke seluruh jaringan. Entitas yang berasosiasi dengan nama tersebut memberikan respon berupa pengenal mutakhirnya. Itu ada contoh address resolution protocol atau ARP. Di sini itu mencarikan IP address ke MAC address-nya. Nah, untuk tantangannya tidak scalable dalam jaringan besar, karena teknik ini mengakibatkan jaringan banjir dengan message broadcast, mengharuskan semua entitas untuk mendengarkan atau mengintai semua request. Yang kedua itu ada forwarding pointers. Forwarding pointers memungkinkan penemu entitas mobile. Entitas mobile bergerak dari satu access point ke poin lainnya. Nah, misal saat suatu entitas bergerak dari lokasi A ke lokasi B, ia meninggalkan di belakang atau di A suatu referensi ke lokasi barunya yang itu di B. Untuk mekanisme resolusi nama yaitu mengikuti chain of pointers untuk menjangkau entitas tersebut, mengupdate referensi entitas ketika lokasi terkini ditemukan. Tantangannya yaitu rantai panjang mengakibatkan delay resolusi lebih panjang pula. Rantai panjang mudah digagali karena rusaknya link-link. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan home base.
Setiap entitas diberikan suatu node home. Node home bersifat statik yang memelihara track menuju alamat terkini dari entitas. Interaksi entitas home, alamat rumah dari entitas didaftarkan pada suatu naming service. Entitas itu mengupdate home berkenaan dengan alamat terkininya. Lalu selanjutnya ada distribute hash table atau DHT. DHT merupakan suatu sistem distribusi yang menyediakan layanan lookup serupa dengan hash table. Akan didiskusikan DHT representatif dikenal sebagai chord. Chord menyematkan suatu mbit identifier kepada setiap node. Selain itu, ia memetakan setiap entitas ke suatu node. Lalu untuk penamaan yang kedua itu penamaan terstruktur. Nama terstruktur diorganisir dalam ruang nama atau namespace. Namespace adalah suatu direct graph yang terdiri dari satu node down atau leaf, yang kedua node directory. Setiap node dapat menyimpan tipe data tertentu, yaitu state atau address, misalnya untuk suatu mesin atau pet. Nah, untuk node down ini atau leaf ini, setiap node down mempresentasikan suatu entitas. Node down biasanya menyimpan address dari suatu entitas, misalnya dalam DNS, atau state dari path menuju suatu entitas, misalnya dalam file system. Nah, untuk node directory merujuk ke node leaf atau directory lain. Setiap outgoing edge diwakili oleh edge label atau node identifier. Nah, selanjutnya itu ada resolusi name. Proses pencarian nama disebut resolusi. Mekanisme pengakhiran yaitu resolusi nama tidak dapat diselesaikan tanpa suatu initial directory node. Misal contohnya itu juliana.wijaya.ac.id. Mulainya itu pada DNS server. Jika /home/sakira/mbox itu dimulainya pada root dari file system. Yang kedua, selanjutnya itu ada pengaitan nama. Ruang nama dapat secara efektif digunakan untuk mengaitkan dua entitas berbeda. Ada dua jenis link antara node-node, yaitu hard links dan symbol links. Untuk hard links ini, ada satu directory links dari hard link ke aktual node atau node sebenarnya. Nah, untuk resolusi namanya serupa dengan resolusi nama umum. Aturannya itu harus tidak ada siklus di dalam graf. Sedangkan untuk symbolic links ini menyimpan nama dari node asli sebagai data. Resolusi nama sebagai suatu symbolic links. Pertama, resolve nama SL. Yang kedua ada baca isi dari SL. Yang ketiga itu resolusi nama berlanjutan dengan isi dari SL. Aturannya itu harus tidak muncul siklus referensi. Lalu yang selanjutnya ada penggabungan ruang nama. Dua atau lebih ruang nama dapat digabungkan secara transparan dengan suatu teknik yang dikenal sebagai mounting. Dengan mounting, suatu directory node dalam suatu ruang nama akan menyimpan identifier dari directory node dari suatu ruang nama lain. NFS atau Network File System adalah contoh di mana ruang nama berbeda digabungkan. Lalu yang terakhir ada resolusi nama terdistribusi. Resolusi nama terdistribusi bertanggung jawab untuk memetakan nama-nama ke alamat suatu sistem di mana server-server nama didistribusikan antara node-node yang berpartisipasi dan setiap server nama mempunyai suatu nama resolver lokal. Lalu yang selanjutnya itu ada penamaan berbasis atribut. Dalam banyak kasus jauh lebih tepat menamai dan mencari entitas berdasarkan arti dari atribut-atributnya. Mirip dengan layanan directory tradisional, misalnya seperti Yellow Page, namun operasi pencarian atau lookup dapat menjadi sangat mahal. Harus mencocokkan nilai-nilai atribut yang direquest terhadap nilai-nilai atribut aktual, yang memungkinkan memerlukan pemeriksaan semua entitas. Solusinya yaitu implementasikan layanan directory dasar sebagai sebuah database
dan kombinasikan itu dengan sistem penamaan terstruktur tradisional. Akan dibahas Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, yaitu suatu sistem contoh yang menggunakan penamaan berbasis atribut. Nah, di sini ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Layanan directory LDAP terdiri dari sejumlah record bernama directory entries. Directory information base adalah koleksi semua directory entries. Nah, ada pohon informasi directory dalam LDAP. Semua record dalam DB dapat ditata ke dalam suatu pohon hierarki bernama Directory Information Tree atau DIT. LDAP menyediakan mekanisme pencarian lanjut berdasarkan pada atribut dengan melintasi DIT tersebut. Jadi untuk rangkumannya itu penamaan dan resolusi nama memungkinkan pengaksesan entitas-entitas dalam suatu sistem terdistribusi. Ada 3 tipe penamaan, yaitu penamaan flat, penamaan terstruktur, dan penamaan berbasis atribut. Di dalam penamaan flat ini ada broadcasting, forward pointer, pendekatan home base, dan distribute hash table. Di penamaan terstruktur ini ada namanya mengorganisir nama-nama ke dalam namespace dan namespace terdistribusi. Pada penamaan berbasis atribut, entitas-entitas ini dicari menggunakan atributnya. Baik, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.